Jamaah nih sekarang aku punya tayangan ini mengenai seorang ayah yang ngerjain anaknya. Ada-ada aja nih masa ayah ngerjain anaknya ini gimana konsepnya? Bisa ini kayak begini. Apa sih maksudnya? Yuk kita lihat aja tayangannya yuk. Nyari apa, Pas? Apa? Taruh di mana kacamatanya? Masa sih? Kok nggak ada? Ya Allah ternyata itu anak saya lagi. Dia lupa kacamatanya di mana. Gak Padahal kan ada di atas palanya. Padahal ada di atas Tapi kepala. sering loh terjadi itu. Iya ya. Terus lanjutannya gimana sih nih? Ketemu Lanjutannya nggak? tuh akhirnya aku diemin terus akhirnya aku kasih tahu ke kacamatanya di sini. Oh iya dia cuma gitu doang. Wah, Jadi kirain pada- pas diajak foto baru dia lihat. Oh, proses. Enggak, itu baru aku beliin kacamata terus aku ajak makan, katanya dia udah taruh di meja. Tapi ternyata ditaruh di sini, makanya di mana kacamatanya menurut dia di meja tadinya. Bisa gitu ya, padahal aku pikir nenek-nenek atau kakek-kakek doang, ternyata anak-anak juga bisa kayak gitu ya. Ada lebih parah, sendalnya dipegang, baru dia cari, mana sendalku? Aku masih ingat tayangan itu. Itu bukan Ustadz Maulana tapi ya? Bukan, Bukan, ada. Masya Allah. Aku Ada mau nanya sama, satu sandalku, padahal sendalnya dipegang. itu lebih parah lagi ternyata. Baik jamaah aku mau nanya sama Habib Abdullah. Habib, Masya Allah. mungkin banyak orang yang ngerjain orang gitu ya bisa Nah. dibilang kayak gitu atau dianggap bercanda-bercandaan lah. Jahil lah, jahil. Jahil lah, jahil bagi seorang muslim dan muslimah itu sebenarnya boleh nggak sih jahil atau bercanda seperti itu? Atau mungkin kasusnya kalau misalnya dia sudah bercandain orang atau jahil sama orang tapi orang itu sudah memaafkan atau orang itu sudah ikhlas, nah itu kita masih dosa apa enggak Bib? Nah. Ini kalau boleh saya sampaikan terkait bercanda. Ya. Karena manusia ini nggak luput dari bercanda. Apa sih candaan itu? Candaan itu adalah fungsinya untuk melepas stres. Karena kadang-kadang mohon maaf kita lagi taklim gini khususnya ya, lagi dengerin kajian-kajian dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada guru-guru yang menyampaikannya dengan bercanda. Tujuannya apa? Tujuannya biar refleks, biar nyantai, biar ilmu yang kita serap itu masuk. Terkadang juga kayak ada beberapa kajian-kajian juga yang kami belajar di Tarim dan lain sebagainya itu dimasukinnya dengan gaya yang santai. Ada disebutnya rohah, ini bulan Ramadan biasanya ada rohah. Rohah itu disebutnya santai, karena apa? Karena penjelasannya dengan santai agar ilmu itu masuk ke kita. Dan begitu juga candaannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi candaannya Nabi itu kalau dideskripsikan oleh para alim ulama bahwa candaannya tidak merendahkan martabat orang yang diajak bercanda. Jadi orang yang dicandain Nabi itu enggak merasa direndahkan, enggak. Tapi justru merasa senang dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga candaannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu syarat akan ilmu. Ilmu pengetahuan luar biasa. Candaannya Rasulullah membuat seseorang itu makin bertambah ilmu. Nah diantaranya apa? Di antaranya ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang nenek tua. Nah, ini ceritanya ma'ruf mungkin. Ketika itu nenek itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku ini akan masuk ke dalam surga? Kayaknya Ustadz Maulana pinter kalau suara-suara. Apakah aku bisa masuk surga? Nah, tuh neneknya udah nanya tuh, terus gimana? Nah, akhirnya kata baginda Nabi Muhammad SAW, wahai nenek, nanti di surga nggak ada nenek-nenek. Ya. Itu nenek tertegun nangis. Gimana nangisnya Ustaz? Ini yang di rumah pasti pada ketawa juga gitu. Iya. Akhirnya begitu baginda Rasulullah SAW, apakah Nabi tega? Enggak, Nabi bukan tega terhadap orang ini. Akhirnya Nabi ngomong bahwa wahai nenek, nanti di surga nggak ada lagi yang wajahnya keriput. Orang di surga semuanya dibalikan mudah kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Rasulullah SAW juga bercanda dengan keluarganya. Kayak Mas Soni tadi bercanda dengan keluarganya. Baginda Rasulullah SAW juga bercanda sama Sayyidatuna Aisyah. Ini lagunya lagi viral ya, Sayyidatuna Aisyah. Nah Masya Allah, ini Sayyidatuna Aisyah ketika bercanda dengan Nabi Muhammad SAW, beliau itu diajak lomba lari sama baginda Rasulullah SAW. Waktu itu Sayyidina Aisyah melampaui Nabi atau menang larinya, mendahului baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika sudah berangsur tahun,
Sayyidina Aisyah agak lebih gemuk dari Rasulullah, akhirnya Rasulullah SAW itu lebih cepat larinya daripada Sayyidatuna Aisyah, bahkan menang ataupun melampaui daripada Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ini pembalasan kekalahanku yang dulu, kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau orang-orang kumpul sama Rasulullah ini, sebagaimana disebutkan oleh para a'immah, man ra'ahu badi'atan habah. Barang siapa yang duduk pertama kali ngelihat Rasulullah, ada sahabat datang ngelihat Rasulullah, pertama kali dia pasti akan kaku. Saking apa? Saking berwibawanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ada orang Arab Badui yang datang menemui Nabi Muhammad SAW, nggak bisa ngomong apa-apa. Karena apa? Karena saking terperangah akan wibawanya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi waman khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang sudah kenal dekat sama baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginda Rasulullah SAW akan sangat dicintai. Orang nggak bakal takut lagi sama Rasulullah SAW. Akan sangat cinta dan kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabatnya, yukrim julasa'ah. Nabi Muhammad SAW memuliakan orang-orang yang duduk bersama Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga majelisnya menjadi sangat wibawa. Bahkan diceritakan bahwa para sahabat ketika mendengarkan daripada kalimat-kalimat yang diuntaikan di dalam sabdanya baginda Rasulullah SAW, itu seakan-akan ada burung yang bertengger di kepala mereka. Saking khusyuknya mereka mendengarkan daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang kayak begitu kita udah kebayang nih Ustaz, kira-kira gimana berwibawanya Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Tapi Rasulullah SAW tetap santai, tetap bercanda dengan mereka, tetap memberikan kemuliaan-kemuliaan dan tidak merendahkan daripada martabat-martabat para sahabatnya yang duduk bersamanya. Dan juga di antara pelajaran yang kita petik di sini, bahwa candaannya baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak ada dusta di dalamnya. Oh, tidak ada dusta di dalamnya. Berarti bisa Kan ada juga kan kadang-kala membuat orang tertawa dengan menceritakan sesuatu yang tidak yang bohong sebenarnya ya. bohong. Dibuat-buat. Saya itu, aduh, bikin orang ketawa. Tapi nggak baik gitu ya. Baik. Berarti Harusnya sebenarnya kalau mau canda yang ibaratnya betul tadi yang ada ilmunya. ada ya. ilmunya. Berarti boleh bercanda tapi tidak menjatuhkan orang lain, Ya. tidak berbohong juga. Tapi kalau misalnya udah terlanjur bercanda tapi nyakitin orang nih. Tapi orang itu udah maafin dan udah ikhlas lah. Itu kita tetap dosa nggak sih ya? Sebaik